Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Setiawati, mahasiswi Universitas Terbuka semester 6. Hari ini saya akan mempraktekkan mengajar pelajaran IPAS dengan tema bentang alam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPAS dengan bab yang ke-8 yaitu tentang alam Indonesia. Pinter. Sudah belajar? Ya. Coba apa kira-kira tentang alam itu apa kira-kira? Oke, sebentar. Sekarang begini, ada pegunungan, ada pantai. Kira-kira kebiasaan hidup dari orang-orang yang di pantai dan di pegunungan ini sama apa tidak? Tidak. Kalau di pegunungan biasanya dengan cuacanya yang seperti apa? Dingin, ekstrim. Kalau di pantai cenderung lebih panas. Kira-kira dari pakaiannya sama apa tidak? Kalau di pegunungan pakaiannya tebal. Kalau di pantai lebih nyaman karena membutuhkan udara segar. Karena apa? Panas. Jadi ada yang membedakan antara perairan atau pantai dan pegunungan dari cara hidupnya. Jadi suatu tempat atau suatu bentang alam itu mempengaruhi cara hidup seseorang. Nah, sekarang dalam bab 8 bentang alam Indonesia ini tujuan dari pembelajarannya yang pertama yaitu nanti anak-anak diharapkan mampu untuk menganalisis bentuk-bentuk bentang alam di daerah sekitar kita. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mengetahui karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk adaptasi kita di lingkungan sekitar. Adaptasi itu apa? Untuk pertahanan diri atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Mbak, sekarang dibuka bukunya halaman berapa yang tentang alam? 91. Ada yang mau membacakan? Rina, silakan. Tentang alam. Curang. Sudah dibaca oleh teman kalian, oleh Rina tadi. Coba, Berani mau tanya, kira-kira kalau di pantai itu pekerjaan apa yang paling banyak atau yang paling tepat? Nelayan? Mungkin tidak. Kalau di pegunungan, kemudian masyarakatnya bermata pencaharian atau mempunyai pekerjaan sebagai nelayan? Tidak. Kenapa? Karena jauh dari pantai. Berarti kalau di pegunungan kira-kira pekerjaan yang cocok apa? Petani, perkebunan, ya.
macam-macam ya. Jadi ada macam-macam apa saja bentang alam di Indonesia. Yang pertama apa itu? Iya, bentang alam wilayah daratan. Jadi kalau ada daratan pasti ada perairan. Betul. Nah, sekarang dilihat yang bentang alam wilayah daratan. Ada yang A itu apa? Dataran rendah. Dataran rendah ciri-cirinya mempunyai ketinggian berapa? Berapa? 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang nomor yang B ada dataran tinggi. Kalau ada dataran rendah berarti ada dataran tinggi. Kalau dataran rendah 0 sampai 200 berarti yang dataran tinggi berapa? Ya, lebih dari 500 meter. Kemudian yang kedua apa itu? Ya, bentang alam wilayah perairan apa saja? Contohnya perairan darat dan perairan laut. Kalau perairan darat contohnya apa? Atau menpulang. Ya. Ya, betul. Kalau perairan laut? Teluk, laut, samudra, apalagi? Udah? Selat, betul, selat. Nah, sekarang di sekitar kita ada bentang alam apa saja yang anak tahu? Pantai ada? Sungai ada? Dataran rendah ada? Ya, kalau dataran tinggi kira-kira ada apa tidak? Kalau di sekitar kita sepertinya tidak ada. Tapi kalau kita menuju ke Jember agak ke utara, daerah Rembangan tahu? Oh, termasuk dari dataran tinggi. Sana lebih dingin dari kita karena kita tinggal dekat dengan pantai. Jadi di sini cenderung lebih panas. Ya. Oke, selanjutnya coba Freddy mau tanya ke siapa ya? Ke Fargas dulu, Fargas. Fargas, tahu tidak ciri-ciri dari dataran rendah apa? Dataran rendah itu mempunyai ketinggian berapa sampai berapa? Hah? Berapa? 0 sampai berapa? Sampai 200 meter. Kalau dataran tinggi tadi lebih dari 500 meter. Nah, sekarang coba dibaca halaman 92 yang di dalam kotak ini yang ada gambar anak-anaknya. Dibaca Kevin yang keras. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Untuk permukaan yang demikian ini dinamakan bentang alam. Tahukah kalian agar untuk bentang alam? Bentang alam adalah dataran sesuatu yang berbeda Setiap permukaan di bumi atau di Indonesia itu memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Kemudian bawahnya lanjut 5. Bentang alam dibagi. Bawahnya gambar. Bentang alam. Terus baca lagi gimana? Bentang alam dibagi. menjadi 2 wilayah. Yang di dalam kotak ini yang ada gambar anak-anaknya dibaca Kevin yang keras.
Setiap permukaan di bumi atau di Indonesia itu memiliki bintang alam yang berbeda-beda. Kemudian bawahnya lanjut gimana? Bintang alam dibagi. Bawahnya gambar. Bintang alam. Terus baca lagi gimana? Bintang alam dibagi. Bintang alam dibagi menjadi dua wilayah, yaitu bintang alam wilayah daratan dan bintang alam wilayah perairan. Daratan adalah tempat manusia berpijak. Contoh bintang alam wilayah daratan antara lain gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan bukit. Adapun contoh bintang alam wilayah perairan antara lain sungai, laut, teluk, danau, kolam, rawa, dan samudra. Pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang dataran rendah dan dataran tinggi. Apa perbedaan antara dataran rendah dan dataran tinggi tersebut? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Ya, jadi nanti dalam belajar ini kalian akan tahu ini perbedaan dari bintang alam wilayah daratan dan bintang alam wilayah perairan. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang pertama. 1. Bintang alam wilayah daratan. Bintang alam wilayah daratan dibaca Habibi. Ini halaman 9. 1. Kemudian Perisaan dan memiliki daerah Oke, sudah. Terima kasih. Berarti kalau di dataran rendah itu penduduknya lebih apa? Lebih banyak. Betul. Lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Karena apa? Banyak digunakan sebagai lahan pertanian datarannya. Makanya di situ banyak penduduk yang tinggal. Oke. Selanjutnya ada contoh-contohnya apa saja itu? Dataran rendah di daerah pesisir pantai. Yang kedua, dataran rendah di daerah pedesaan. Yang ketiga, dataran rendah di daerah